Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Revika Putri Juju dengan NIM C1L023054. Saya Nindya Putriwani dengan NIM C1L023047. Saya adalah Rahma dengan NIM C1L023087. Saya Princess Digita dengan NIM C1L023095. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil observasi kami di kelas 11 F1B di SMA Negeri 3 Purwokerto. Happy watching. Pada hari pertama, kami melakukan observasi. Kami melihat pada saat itu guru melakukan mindfulness sebelum pembelajaran, di mana guru memutarkan musik yang untuk diperdengarkan siswa, dan kemudian siswa tersebut memejamkan mata untuk mendengarkan musik tersebut. Tujuannya adalah agar siswa-siswi ini rileks dan mereka akan fokus kepada pembelajaran yang nantinya guru akan jelaskan. Kemudian guru melakukan kontrak pembelajaran, di mana guru tersebut menjelaskan kontrak pembelajaran yang akan ditaati oleh peserta didik nantinya. Kemudian yang ketiga, sebelum penjelasan inti, pendidik ini menyajikan media visual yang bertujuan untuk mengarahkan perhatian. Nah, kemudian ketika guru sedang menjelaskan materi, guru ini menggunakan teknologi berupa PPT dengan pendekatan TCL. Nah, namun penjelasannya itu masih bersifat umum, dan PPT yang ditampilkan ini masih dibilang kurang menarik. Oke, kemudian setelah penjelasan materi terdapat umpan balik, di mana peserta didik ini melakukan umpan balik terhadap apa yang telah guru jelaskan. Namun masih ada beberapa siswa yang enggan untuk melakukan umpan balik, mungkin dikarenakan mereka masih malu-malu ataupun mereka masih kurang paham ya. Nah, kemudian di setiap sub pembahasan, pendidik ini memastikan bahwa siswa itu memahami materi tersebut dengan cara menanyakan kepada siswa tersebut apakah siswa tersebut sudah paham atau masih mau diulangi untuk penjelasannya lagi. Kemudian setelah materi tersampaikan, ada dua bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, siswa diberikan selembar kertas untuk menjawab beberapa soal dari guru, dan kemudian yang kedua ini siswa secara berkelompok mereka diberi seperti selembar kertas kecil, dan kemudian mereka menjawab pertanyaannya dan rebutan ditempel ke papan tulis gitu. Kemudian di akhir pembelajaran, pendidik ini memberikan kesimpulan dan menyoroti poin penting agar siswa ini lebih paham tentang materi itu lebih mendalam. Setelah itu, pendidik mengadakan sesi refleksi. Refleksi ini dilakukan di website bernama Padlet. Seperti pertanyaan refleksi ini meliputi bagaimana perasaan siswa ketika setelah melakukan pelajaran tersebut, apakah mungkin happy atau mungkin bingung dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil refleksi peserta didik, banyak peserta didik yang merasa seru dan juga enjoy, tetapi masih ada sebagian kecil yang masih merasa bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dalam pengisian refleksi ini masih ada peserta didik yang isiannya itu tidak sesuai, seperti tidak mencantumkan nama, identitas, ataupun jawaban-jawaban yang masih kurang tepat. Nah, mungkin seperti itu pembelajaran hari pertama yang kami amati di SMA Negeri 3 Purwokerto. Selanjutnya, di hari kedua observasi, pertemuan diawali dengan review ulang materi di pertemuan sebelumnya. Setelah itu, kegiatan belajar mengajar dilanjut dengan mempelajari subbab baru secara langsung. Dalam pertemuan kedua ini, pendidik menggunakan pendekatan TCL atau Teacher Central Learning dan metode ceramah, di mana guru hanya memberikan teori-teori dan murid sebagai audiens saja. Pendidik juga menyampaikan materi diikuti dengan sesi tanya jawab, di mana diharapkan peserta didik dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pada pertemuan kali ini, media yang digunakan sangat terbatas, hanya papan tulis dan spidol saja. Di sela-sela penjelasan, pendidik berkeliling untuk memantau peserta didik, sekaligus memastikan peserta didik memperhatikan penjelasan yang dijelaskan. Meskipun begitu, masih ada peserta didik yang tidak mendengarkan dan malah asyik main game sendiri.
Setelah penjelasan materi selesai, guru membagi satu kelas menjadi 5 kelompok secara acak. Guru memberikan tugas untuk membuat PPT sesuai dengan topik materi yang sudah dipelajari. Setiap kelompok memiliki materi yang berbeda. Di akhir pembelajaran, pendidik menyampaikan kesimpulan dari materi dan juga mempersilahkan peserta didik yang ingin bertanya. Namun, pendidik tidak mengadakan sesi refleksi seperti sebelumnya. Terima kasih. Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, masalah yang paling umum terjadi di proses pembelajaran adalah kurangnya interaksi siswa atau interaksi siswa yang masih belum merata. Siswa yang masih sibuk dengan dunianya masing-masing sehingga tidak memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh pendidik. Ada salah satu metode yang mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Salah satunya adalah game edukatif, di mana metode pembelajaran ini salah satu contohnya adalah mix and match. Jadi sistematikanya pendidik membuat kartu berjumlah sesuai dengan siswa yang ada di kelas, membuat kartu yang isinya jawaban dan pertanyaan dari bentuk kerjasama internasional atau materi yang sedang dipelajari. Karena pada pertemuan selanjutnya mereka mempelajari bentuk kerjasama internasional, maka di sini saya contohkan salah satu kartu yang berisi pertanyaan maupun jawaban terkait bentuk kerjasama internasional. Misal ada di kartu pertanyaan yang pertama perjanjian ekonomi antara Amerika Serikat dengan Kanada, yang kedua perserikatan bangsa-bangsa, yang ketiga hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Lalu di kartu jawaban ada bilateral, multilateral, dan subregional. Nanti pendidik membagikan kartu ini kepada masing-masing peserta didik. Jadi satu siswa hanya dapat satu kartu. Setelah itu pendidik meminta peserta didik untuk mencocokkan atau mencari pasangan dari kartu yang mereka miliki. Misal perjanjian ekonomi Amerika Serikat dengan Kanada itu kan merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama bilateral. Nah, maka peserta didik yang memegang kartu ini harus mencari peserta didik lain yang memegang kartu bilateral itu. Nah, setelah semuanya menemukan pasangannya masing-masing, guru meminta setiap tim yang berjumlah dari 2-3 orang itu untuk membacakan kenapa hubungan kerjasama ini termasuk dari hubungan bilateral. Misal dijelaskan, lalu peserta didik diminta memberikan satu contoh atau satu ciri-ciri yang lain. Jadi pendekatan yang digunakan dalam metode belajar ini adalah pendekatan SCL atau Student Centered Learning, yang dimana siswa itu dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Metode tersebut cocok untuk mengantisipasi adanya siswa yang hanya numpang nama atau tidak memberikan kontribusi. Karena ini kartunya itu dibagikan secara individu, sehingga setiap individu wajib bergerak, wajib mencari, dan wajib berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Solusinya yaitu pendidik menegur dengan tegas jika ada siswa yang tidak memperhatikannya, atau pendidik memberikan sanksi ringan jika pelanggaran tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, sebaiknya pendidik menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan bervariasi, serta memanfaatkan transisi dan visual yang menarik peserta didik. Kemudian, pendidik memberikan contoh yang nyata yang ada di lingkungan sekitar yang sesuai dengan topik pembahasan materi, sehingga pemahaman peserta didik lebih mendalam dan peserta didik memiliki gambaran yang lebih luas. Sesi refleksi sebaiknya ada di setiap pertemuan, sehingga pendidik maupun peserta didik dapat saling memberikan evaluasi satu sama lainnya. Saat sesi refleksi, pendidik menghimbau peserta didik untuk mengisi refleksi menggunakan identitas yang benar. Selipkan ice breaking agar siswa lebih fokus.
dimension. You're the only girl for me, no, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question.